Nggak, jadi gini Mbak, ini kan semenjak Rizal nikah sama Rini, ya Rizal kemudian nggak ada kabar, ngilang gitu loh Mbak. Dia nggak tanggung jawab, gitu, nggak nafkain, nggak ngasih kabar, dan yang lebih parah lagi ini nggak pernah nengokin dan sekarang lagi hamil ini. Iya, jadi nggak gini Mbak, kita udah coba cari Rizal ini ternyata kita datang ke rumahnya Fikri juga marah-marah, Rizal katanya punya utang, ya kan? Iya. Terus kita juga ini berusaha untuk tanya sama Pak Om Sarif juga, ternyata katanya Om Sarif ini dibayar sama Rizal untuk masalah wali nikah itu. Saya nggak tahu masalah itu, yang saya tahu Rizal itu sangat baik, sangat baik sama saya. Jadi saya nggak tahu permasalahan Rizal sampai meninggalkan istrinya ini kenapa, karena di depan saya dia tuh benar-benar baik banget. Nah, kalau misalkan dia baik, dia tanggung jawab dong Mbak sama istrinya. Ini ngasih kabar aja enggak loh. Pulang ke rumah aja enggak Mbak, dan menjanjikan katanya mau dinikahin resmi, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Iya. Nah sekarang gimana nggak mau ditinggalin sama Rizal? Dianya aja di rumah kata Rizal cuman kerjaannya tidur, nggak pernah ngurusin Rizal. Kita malah curiga dong. Ini berarti jangan-jangan bener dong Poppy ini ada hubungan sama Rizal. Berarti ternyata Rizal ini udah cerita sama Poppy seperti apa istrinya. Ya seperti itu. Aku tuh selalu ngebakti sama suami saya. Saya selalu rajin sama suami saya. Nggak mungkin Mas Rizal ngomong kayak gitu sama Mbak. Itu cuma nakal-nakalan Mbak doang. Suami mana yang nggak pergi dari rumah Emang? cari wanita lain kalau misalkan ngelihat istrinya nggak pernah dandan. Mbak jangan ngomong asal kayak gitu ya. Nggak mungkin Mas Rizal kayak gitu sama aku. Dengerin ya Mbak, Rizal nggak pernah suka sama Mbak. Mas Rizal nggak mungkin kamu kayak gitu. Mas Rizal nggak pergi gara-gara kamu. Ya wajar dong Rizal pergi dari Mbak, ujar saya. Ini gara-gara seorang Rizal, ya, perempuan sampai ribut seperti ini. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Klien kita nangis, dia shock di situ. Udah ya. Kurang ajar. Gua nggak tahu Rizal di mana. Kenapa lu mesti ngotot? Udah dasar cewek kampung lu ya. Mbak, udah. Udah, cukup Mbak. Gua juga sama. Mbak, udah cukup ribut lagi. Udah. Mbak, udah, Mbak. Iya, Mbak. Ya udah, Mbak. Kita berusaha tengahin, kita berusaha kasih pengertian, tapi nggak bisa. Akhirnya kita diusir begitu saja. Mbak, kita di mobil dulu, Mbak tenangin pikiran dulu supaya nggak emosi ya. Iya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki di situ nyegat kita. Bapak siapa? Saya dekat sama Rizal, saya kenal. Bapak siapa? Saya supir Poppy. Supir ini bilang dia itu kenal sama Rizal. Dia suka ngobrol sama Rizal. Bapak kenal sama Pak Rizal? Ya kenal dekat lah. Oh kenal dekat. Oh, berarti Bapak lihat tadi kita depan rumah itu. Saya ngeliat juga sih Mbak. Oh, ya ampun. Iya, ini lagi hamil Pak. Ini Cari aja lah. Ini lagi hamil Ada Pak. di pasar kelontongan itu. Tim akhirnya coba cross check dulu ke pasar yang ada di Menteng. Kemudian berusaha untuk cari informasi, ya. Toko kelontong punyanya Rizal, bener nggak ada di sana? Dia cuma bilang seperti itu, toko kelontong punya Bang Rizal ya? Oh ya sudah, ntar kita coba cek. Kita coba kesana aja Pak ya. Ya, makasih banyak Pak ya. Makasih, Pak, ya. Kalau gitu Pak ya. Ya. Makasih ya Mas. Albar ngasih tahu gue ternyata memang ada toko kelontong di sana punyanya Rizal. Ya, ini toko kelontongnya Pak Rizal bukan? Iya Mas, dengan ibu siapa ini? Ibu Nira. Ibu Nira. Oh, iya, Ibu bisa ngobrol sebentar Ibu. Iya, mungkin di sini lebih enak Ibu ya. Iya. Biar nggak sempit ya. Sampai di tempat toko kelontong itu, ternyata yang jaga seorang perempuan. Dan waktu kita tanya, dia adalah... Tadi Ibu bilang tuh toko kelontongnya Pak Rizal. Ya Pak Rizalnya ada Ibu ya? Pak Rizalnya nggak ada, udah nyerahin saya 8 bulan.
Hah? Nyerain? Maksudnya ibu ini? Maksudnya? Udah diserahin sama Pak Rizal. Tunggu. Cerai? Ibu istrinya Pak Rizal? Iya. Seorang ibu-ibu yang sudah cukup berusia, ya, udah hampir 40 tahun lebih kayaknya di situ. Ternyata dia adalah istrinya Rizal. Hah? Loh, katanya Pak Rizal itu belum punya istri. Dan waktu kita tanya, ibu ini siapa? Kapan menikahnya? Rizal bener nggak ini orangnya? Kita tunjukin fotonya. Ternyata benar semuanya. Udah 5 tahun yang lalu. Hah? Ya Allah, 5 tahun yang lalu. 5 tahun punya yang anak lalu? Satu, Ibu. Iya, betul. Astagfirullahaladzim. Mbak nggak Ibu tahu? nggak bohong kan? Emang kamu tuh siapa? Kok kesini-sini? Saya istrinya Mas Rizal. Dipikirnya dia yang cuman istrinya, tapi ternyata Rizal ini udah punya istri 5 tahun lalu yang nikah. Dan waktu klien kita bilang dia juga istrinya, ribut mereka berdua di situ. Sampai akhirnya Pak Ansar itu nggak karuan jadinya. Barang-barang jatuh di situ, makanan kececer kemana-mana, udah habis. Gara-gara dia, saya diceraiin dari Rizal. Saya nggak tahu apa-apa, Mas Rizal itu ngaku bujangan, Bu. Saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Ibu jangan asal ngomong. Mas Rizal nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu tega-tega ya, kamu nggak kasihan nanti kamu ngerasain sendiri. Aku udah punya anak satu. Kamu punya anak satu ya. Saya juga lagi hamil. Aku Dia juga ninggalin aku. Aku ya Allah. Saya datang ke sini tuh baik-baik, Bu. Semuanya. Dulu dia sudah menjadi siapa belum? Kita diusir nggak punya, kita diusir nggak dapat apa-apa, informasi nggak dapat, cuma dapat capek, cuma dapat ribut di sini. Nggak ada gunanya ini kalau pencarian seperti ini terus-terusan. Astagfirullahaladzim, kasian banget gue ini, Allah. Dia ditelantarin sama Rizal, coba ya, udah 5 tahun nikah. Mana? Dari mana? Udah kesana kan? Korbannya udah banyak banget ini. Terlaluan sama Rizal. Akhirnya kita pisahin klien kita di situ, kita ajak kembali lagi ke mobil, kita bilang, kita kasih tahu Mbak jangan emosi. Nggak lama kemudian datang seorang laki-laki dan bersama ibu tadi. Saya mau nyari. Bapak itu siapa? Astagfirullahaladzim. Mas Rizal itu bawa duit kabur, duit saya 10 juta. Sedangkan anak saya lagi sakit. Ibu sabar dulu, ini di tengah jalan itu, coba ada ibu lagi jalan loh, di tengah jalan itu. Tengah jalan itu. Oh, dia mana? Siapa? Saya kakaknya. Bapak kakaknya. Ya, Nah, saya tahu tempat dia nongkrong di mana. Saya mau ikut. Dan Mas, ini mau ikut. menyelesaikan permasalahan uang 10 juta untuk berobat anaknya. Sakit kanker. Istrinya Rizal bilang dia tahu di mana Rizal berada. Tapi dia pengen ikut karena dia pengen ketemu sama Rizal. Kenapa? Karena dia pernah uangnya 10 juta dibawa Rizal kabur. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ya, Mas. Anak saya sakit kanker usus. Uang saya dibawa kabur sama Mas Rizal. Apa maksudnya? Tolong. Kejadiannya kapan? Bulan yang lalu. Sebulan yang lalu diambil. Iya, Mas. Ini kita nggak tahu Mas Rizal di Ya, mana. kita berdua yang tahu Kita tempatnya. berdua yang tahu Di mana, tempatnya, di mana, Mas. Pak? Ayo. Tolong, kami Ayo, mau Mas. ikut. Kami mau ikut. Tunggu. Kenapa harus ikut? Ya, Yang ini masalah saya berobat. yang tahu nongkrongan Uang Mas untuk Rizal itu berobat. cuma saya, Mbak. Kamu nggak tahu apa-apa.
istri yang pertama ini marah. Dia pengen ketemu sama Rizal, dia minta pertanggungjawaban sama Rizal. Marah-marah dari situ dia pengen ikut tim kita. Dia maksa untuk ikut tim kita untuk melakukan pencarian. Di situ ada kakaknya juga, berusaha ngebantu di situ. Ibu, kita udah nggak mau berantem lagi di sini, Ibu. Udah cukup, Ibu, ya. Tapi saya ngeliat dia sakit hati, Mas. Dia udah nyakitin hati saya. Tapi saya juga di sini korban, saya nggak tahu apa-apa. Malah dia tuh ngaku bujang, Bu. Saya tujuan ke sini tuh pengen cari Mas Rizal. Udah itu aja. Ya Saya udah, mau ayo. bertanggung jawab. Ayo, cari bareng-bareng. Ayo, Tunggu. Yang Saya udah itu daftar. cuma saya. Kamu itu istri muda, nggak tahu apa-apa. Tapi kamu ikut untuk apa? Saya udah lama daftar bikin merek ini udah lama. Tapi kalau ibu ini ikut saya nggak mau. Ya udah, ayo. Yang tahu tongkrongannya itu cuma saya. Ya, Ibu, Saya tahu kok dia kan. Saya tahu dia tuh kan kerja di showroom Nggak mobil. tahu apa-apa. Saya tahu dia tuh kerja di showroom mobil kan. Nggak ada. Dia itu cuma sopir ngomong kayak gitu. Dapat informasi dari istri yang pertama dan kakaknya, kalau Rizal ini ternyata driver taksi online. Ibu nggak salah, Ibu? Ibu, Hah? saya coba-coba Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi dia selama ini bohong dong, Ibu? Ya bohong. Terus kok dia ngaku-ngaku kerja di showroom? Dia nggak pernah. bonusnya banyak kalau dia berhasil jual mobil. Iya dia mau nikahin Sam, mau nikah besar-besaran. Sopir online. Makanya kamu jadi perempuan itu lihat-lihat dulu. Dasar